Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 beranggotakan Emma Alfitasari, Septi Sriharyani, Dwi Novitarini, Vicky Septia, Mahrojatin Kholifa akan mempresentasikan perspektif global bidang ekonomi. Perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini dan hari esok. Sedangkan yang diperspektifkan berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi, kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatasi bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan berkecenderungan kebudayaan. Pada masa sekarang ini, angka pertumbuhan penduduk dunia itu sangat besar. Hal tersebut menjadi landasan perhitungan pertumbuhan kebutuhan manusia. Ketidakterbatasan kebutuhan itu tidak semata-mata didasari oleh keinginan yang tidak terbatas, namun juga didasari oleh pertumbuhan yang mau tidak mau yang harus dilayani oleh persediaan dan peningkatan produksi. Yang kedua, perspektif global bidang antropologi. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya, dengan kebudayaan dalam konteks global berupa mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Pada hakikatnya, perkembangan aspek kehidupan mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat global dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Perspektif global bidang sejarah. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu atau perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra tentang suatu pengalaman masa lampau yang akan dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Perspektif global dari sudut pandang sejarah dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya, seperti a. tokoh-tokoh agama, para nabi dan rasul yang tidak hanya berpengaruh terhadap umatnya pada saat merdeka, pada saat mereka masih hidup di kawasan lingkungannya. Masa itu melainkan tetap menjadi pola perilaku dan teladan secara global seperti saat ini. Bangunan bersejarah seperti Ka'bah, Masjidil Haram, tembok besar Cina, Masjid Taj Mahal, dan Candi Borobudur merupakan beberapa bangunan yang bukan hanya merupakan pengetahuan, melainkan lebih jauh daripada itu, wajib dijadikan acuan pendidikan mengenai nilai-nilai kemanusiaan, budaya, bahkan keagamaan yang ada di dalamnya. C. Berbagai perang seperti Perang Dunia yang tercatat sebagai peristiwa sejarah merupakan pengalaman buruk yang telah menjadi alat
penyadar umat dunia untuk memikirkan hal-hal yang lebih bernilai dan bermakna lagi. Yang bermakna bagi kemanusiaan serta meningkatkan kemampuan iptek yang mendukung kesejahteraan. Sebaliknya, pengalaman negatif yang membawa malapetaka terhadap penghancuran umat menjadi acuan kewaspadaan bagi kepentingan bersama. Bagi kepentingan pendidikan, peran yang merupakan peristiwa sejarah itu juga menjadi ajang meningkatkan kesadaran, penghayatan, dan kewaspadaan peserta didik terhadap bahaya perang modern di bumi di hari-hari. Penghayatan dan kewaspadaan peserta didik terhadap bahaya perang modern di hari-hari mendatang. Pertemuan internasional yang bernilai dan bermakna sejarah seperti antara lain Konferensi Asia Afrika yang telah menyadarkan masyarakat dunia terhadap pentingnya persatuan menghadapi negara-negara besar yang secara sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik lebih kuat daripada negara-negara yang bersangkutan. Perspektif global sejarah yang demikianlah yang wajib diangkat dalam pendidikan. Dengan belajar sejarah, kita akan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dan mampu belajar dari perubahan yang terjadi tersebut, sehingga mampu mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasinya. Perspektif global dari visi transportasi. Dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu, manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang. Kemudian roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakan untuk manusia itu sendiri. Alat transportasi dari mulai yang memanfaatkan tenaga manusia yang sampai saat ini juga masih digunakan, memanfaatkan tenaga hewan, tenaga motor, kendaraan yang menggunakan tenaga jet, hingga kendaraan yang menggunakan tenaga surya atau matahari. Perkembangan transportasi yang terjadi dari waktu ke waktu tersebut tidak lepas dari pemikiran manusia yang terus-menerus berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi umat manusia di muka bumi ini, dan terciptanya sesuatu yang baru tersebut juga karena ilmu pengetahuan yang terus-menerus berkembang dan maju, terutama pengetahuan yang berhubungan dengan iptek. Dan perkembangan transportasi ini juga sebagai salah satu perkembangan budaya. Revolusi industri yang terjadi pada abad 58 berdampak positif bagi perkembangan dan kemajuan transportasi, baik transportasi darat, perairan, maupun udara. Dengan perkembangnya alat transportasi dan jalan sebagai prasarana transportasi, maka jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat, dan tempat-tempat yang terpencil dapat dijangkau. Perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain saat ini dapat ditempuh hanya dalam hitungan menit saja, dan perjalanan dari satu negara ke negara yang lain dapat terjangkau dengan hitungan jam dengan menggunakan transportasi udara atau pesawat terbang.
Bahkan manusia saat ini pun dapat mengunjungi planet-planet lain dengan menggunakan jet. Perkembangan alat transportasi ini juga menjadi urat nadi bagi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasar serta kepada konsumen. Perkembangannya alat transportasi ini juga menjadi urat nadi bagi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasar serta kepada konsumen. Dengan perkembangan dan makin majunya transportasi, konsep ekonomi tetap tentang kebutuhan dan sumber daya produksi, distribusi, dan konsumsi makin nyata maknanya. Perspektif global dari visi transportasi. Dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu, manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang. Kemudian, roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakan untuk manusia itu sendiri. Alat transportasi dari mulai yang memanfaatkan tenaga manusia, yang sampai saat ini juga masih digunakan, memanfaatkan tenaga hewan, tenaga bermotor, kendaraan yang menggunakan tenaga jet, hingga kendaraan yang menggunakan tenaga surya matahari. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utama yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri yang dinamakan dengan lingkungan sosial. Objek utamanya yaitu hubungan antar manusia dan lingkungan sosial, di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dan berkembang, mulai dari keluarga, teman, tetangga, sekampung, bahkan sampai global antar bangsa. Motif interaksi sosial sangat beragam, dilandasi oleh tujuan tertentu. Contohnya, hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi motif ekonomi. Akibatnya, interaksi sosial semakin intensif sampai tingkat global, yang menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sudah sampai pada proses modernisasi. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang berupa darat dan perairan serta kolom udara di atasnya. Perspektif geografi adalah kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik yang terjadi di masa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang. Pendekatan yang diterapkan dalam perspektif geografi yaitu pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksi. Contohnya yaitu melalui proses pengamatan perspektif lokal, Anda dapat menyaksikan berupa perkampungan yang satu lebih luas dari perkampungan lainnya karena adanya jalan, alat transportasi, dan arus manusia. Perspektif global dari visi bidang komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya menjadi milik otentik manusia. Tumbuh-tumbuhan dan hewan pun memiliki cara berkomunikasi. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya yang mengembangkan iptek, memiliki kemampuan, cara, dan kita berkomunikasi yang sangat beragam, yang juga berkembang serta dapat dikembangkan, mulai dari masyarakat sederhana
sampai ke masyarakat yang modern. Cara berkomunikasi ini terhadap beragam dan berkembang. Iptek menjadi salah satu sarana komunikasi yang makin berkembang, tidak hanya terbatas secara lokal, regional, nasional, dan global, namun sampai mampu menembus di luar bumi. Dari perspektif budaya komunikasi dengan segala bentuk, cara, dan sarannya juga merupakan budaya yang memacu perkembangan kebudayaan, terutama setelah menggunakan bahasa serta lambang-lambang ilmu pengetahuan. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik seperti radio, TV, fax, mail, internet, kota internasional, sosial, umat manusia untuk berkomunikasi itu juga makin maju. Proses dan arus global kehidupan manusia makin maju melalui komunikasi ini. Makin lama, komunikasi ini makin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepas dari kehidupan manusia. Namun bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dirahasiakan, fenomena tertentu tidak boleh disebarluaskan. Kemajuan alat komunikasi secara canggih seperti internet yang mengandung bahaya. Dengan memanfaatkan internet, informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja yang dikehendaki dalam waktu yang sangat singkat dapat diperoleh. Fungsi komunikasi internasional antara lain: 1. Mendinamisasi yang terjadi antara dua negara atau lebih, serta hubungan di berbagai bidang antar kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau kebangsaan. Yang kedua, membantu atau menunjang upaya-upaya mencapai tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara penduduk. Yang ketiga, merupakan teknik utama mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan di negara lain. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses atau gerakan multidimensi yang bersifat simultan, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Walaupun demikian, globalisasi terutama nampak dalam gerakan ekonomi moneter yang membuat dunia semakin menyatu dan membawa dampak positif maupun negatif bagi kemanusiaan, baik yang positif maupun yang negatif. Dari sudut positif, kita harus mampu memberdayakan diri kita sebagai masyarakat untuk memanfaatkan peluang dari arus globalisasi, misalnya dalam hal kemampuan bersaing dalam perdagangan bebas, tentu saja sesuai dengan nilai-nilai luhur seperti kejujuran dan akuntabilitas di atas dasar keadilan dan kebenaran. Tetapi bagi negara berkembang dan negara lemah, globalisasi dan liberalisasi yang notabene berpijak pada alas kapitalisme justru menjadi tantangan, bahkan ancaman, karena tidak siapnya negara tersebut menerima serbukan produk-produk yang jauh lebih berkualitas. Selain globalisasi yang menjadi isu utama, ada juga beberapa isu yang berkembang sejalan dengan absennya perang dalam perpetaan dunia global. Visi bidang politik. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan menjelaskan tujuan-tujuan itu. Jenis hubungan antar negara,
ditinjau dari jangkauannya, jenis hubungan, jangkauan regional antar bangsa atau antar negara di suatu kawasan atau tetangga, misalnya di kawasan Asia Tenggara. Internasional antar bangsa atau antar negara di berbagai belahan dunia. Global antar semua bangsa atau antar semua negara di dunia ini. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat diproklamasikan baru mendapatkan pengakuan dari negara lain secara terbatas. Akibatnya, hubungan dengan negara-negara yang ada di dunia ini juga masih terbatas. Demikian pula mengenai tujuan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan juga masih terbatas. Pada saat-saat awal perjuangan politik menjadi prioritas, pengakuan dan hubungan politik menjadi perjuangan utama. Hal itu tentu saja menjadi modal utama mengembangkan diri lebih jauh di tengah-tengah dunia internasional. Keberhasilan Konferensi Asia Afrika, pembentukan dan kegiatan negara-negara non-blok yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pelopornya dapat meningkatkan pengakuan negara lain terhadap kedudukan Indonesia. Hal itu semua merupakan perjuangan politik kerjasama regional ASEAN dengan terbentuknya negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN ini juga diperhitungkan negara-negara lain dalam peraturan politik, termasuk negara-negara adikuasa. Secara global, Indonesia memiliki kedudukan terhormat dalam bidang politik, khususnya sebagai negara non-blok. Pembangunan politik di dunia internasional pada tingkat global telah membuahkan hasil. Dengan berpegangan pada politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia terjun ke berbagai kegiatan penyelesaian pertikaian politik seperti di Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, Israel, dan lain-lain. Kegiatan tersebut lebih meningkatkan kedudukan Indonesia di bidang politik. Hal tersebut menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi. Kepercayaan negara lain termasuk negara adikuasa di bidang politik lebih membuka jalan kerjasama di bidang ekonomi. Bentuk ekonomi menjadi terbuka. Pembangunan Indonesia lebih menitik beratkan pada bidang ekonomi. Stabilitas dan kemajuan politik Indonesia, khususnya politik luar negeri, berpengaruh terhadap kondisi politik global. Hal ini dapat kita hayati tentang dampak Konferensi Asia Afrika. Pimpinan dan pengaruh Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB terhadap kebangkitan di Afrika dan Amerika Latin atau negara-negara selatan pada umumnya. Kebangkitan negara-negara selatan menumbuhkan perhatian negara-negara utara. Negara-negara yang terakhir ini tidak lagi mengabaikan negara-negara. Peranan dan keberhasilan politik negara Indonesia telah bergema secara global, baik di negara-negara selatan pun di negara-negara utara, termasuk negara-negara adikuasa. Negara Republik Indonesia sebagai warga dunia tidak dapat melepaskan diri pengaruh perkembangan di negara lain, khususnya di negara yang telah maju. Lebih ironis lagi di negara adikuasa. Perkembangan di Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Jerman, Jepang, dan seterusnya selalu ada pengaruh terhadap kehidupan politik, khususnya politik luar negeri Indonesia. Paling tidak Indonesia harus memperhitungkan kecenderungan dan peluang yang akan terjadi akibat perubahan di negara lain itu. Perubahan peta politik seperti yang dialami negara-negara Eropa Timur yang
lainnya membawa dampak luas pada tatanan global yang tidak menyangkut bidang politik, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, iptek. Mau tidak mau, kenyataan itu berpengaruh terhadap wawasan politik Indonesia. Perspektif global dari perubahan peta politik membawa dampak terhadap berbagai aspek hubungan luar Palestina, Israel, dan lain-lain. Kegiatan tersebut lebih meningkatkan kedudukan Indonesia di bidang politik. Hal tersebut menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi. Kepercayaan negara lain termasuk negara adikuasa di bidang politik lebih membuka jalan kerjasama di bidang ekonomi. Bentuk ekonomi menjadi terbuka. Pembangunan Indonesia lebih menitik beratkan pada bidang ekonomi. Stabilitas dan kemajuan politik Indonesia, khususnya politik luar negeri, berpengaruh terhadap kondisi politik global. Hal ini dapat kita hayati tentang dampak Konferensi Asia Afrika, pimpinan dan pengaruh Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB terhadap kebangkitan di Afrika dan Amerika Latin atau negara-negara selatan pada umumnya. Kebangkitan negara-negara selatan menumbuhkan perhatian negara-negara utara. Negara-negara yang terakhir ini tidak lagi mengabaikan negara-negara. Peranan dan keberhasilan politik negara Indonesia telah bergema secara global, baik di negara-negara selatan pun di negara-negara utara, termasuk negara-negara adikuasa. Negara Republik Indonesia sebagai warga dunia tidak dapat melepaskan diri pengaruh perkembangan di negara lain, khususnya di negara yang telah maju. Lebih ironis lagi di negara-negara adikuasa. Perkembangan di Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Jerman, Jepang, dan seterusnya selalu ada pengaruh terhadap kehidupan politik, khususnya politik luar negeri Indonesia. Paling tidak Indonesia harus memperhitungkan kecenderungan dan peluang yang akan terjadi akibat perubahan di negara lain itu. Perubahan peta politik seperti yang dialami negara-negara Eropa Timur yang lainnya membawa dampak luas pada tatanan global yang tidak menyangkut bidang politik, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, iptek. Mau tidak mau, kenyataan itu berpengaruh terhadap wawasan politik Indonesia. Perspektif global dari perubahan peta politik membawa dampak terhadap berbagai aspek hubungan global dari visi bidang iptek. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri setiap orang yang tumbuh sejak ia lahir. Penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan sesuatu membuahkan kemampuan yang disebut teknologi. Teknologi adalah penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya memenuhi kebutuhan tertentu. Peranan iptek dalam kehidupan manusia. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sebagian orang bahkan memuja iptek sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari kekungan kefanaan dunia. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Dalam peradaban modern yang mudah, terlalu sering manusia terinya oleh delusi dari dampak negatif iptek terhadap kehidupan umat manusia. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah kesehatan psikologis dan
logis yang timbul di masyarakat. Di antaranya 1. Ketegangan urat saraf, 2. Darah tinggi, 3. Sadisme, 4. Kriminalitas, 5. Mabuk. Iptek meliputi 3 tahap perkembangan. Yang pertama, gelombang pertama atau revolusi pertanian. Ribuan tahun yang lalu telah terjadi perubahan besar dalam bercocok tanam sederhana menjadi pertanian yang lebih maju. Contohnya ditemukannya alat-alat pertanian modern. Saat itu terjadi disebut dengan revolusi hijau. 2. Gelombang kedua yang disebut revolusi industri. 300 tahun lalu, tepatnya pada abad ke-17, dengan ditemukannya mesin uap, kapal api, kereta api, dan mesin pemintal kapas, proses di sektor industri cepat meningkat sehingga periode ini dikenal dengan revolusi industri. Yang terakhir, gelombang ketiga yang disebut juga dengan revolusi sibernetika. Pada abad ke-20 ini, kemajuan iptek elektronik maju dengan cepat. Contohnya komputer, bioteknologi, informatika, radio, TV, dan telepon maju dengan cepat, termasuk dengan penerapannya.